Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah kita hormati, kita pilih Bapak Kiai Muafik, yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Kulon Progo, yang kita hormati para anggota Dewan DPRD Kabupaten lalu di DPRD Provinsi yang kita hormati Sohibul Ma'had Bapak Kiai Aris Mustajidi yang kita hormati, kita dari rencana sedaya para santri Pondok Pesantren Nurul Umah 2 wonten ing Kedukuhan Dusun Turit Ngesti Harjo Wates Kulon Progo. Bapak Dukuh Turit Ngesti Harjo ing kita hormati. Syukur alhamdulillahirabbil alamin wonten ing dalu punika kita saged wajah sesarengan wonten ing adicara pengaosan dalam rangka khataman kitab hadis Mukhtarul Hadis wonten ing dalu punika Pondok Pesantren Nurul Umah 2 kanthi konten dan saing remanaken. Salawat serta salam kita hadiahkan Imam Jiwa kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing saestu kita atuh-atuh sapangatipun min hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Nyuwun sewu tumpil wekdal semoga acara wonten ing dalu punika kita awiti kemawon. Ingkang sepisan inggih menika pembukaan ingkang berkali sambutan dengan sambutan sepisan samangke saking Sohibul Ma'had nggih ingkang badhe mewakili saking Bapak Mbah Supo kaping kalih disambutan saking Bapak Wakil Bupati Kulon Progo kaping 3 pengaosan Mauidah Hasanah lan ugi doa Qotmil Kitab samangke badhe dipun asto dening Romo Kiai Muafik lan saestu kita nyuwun barokah doanipun. Adicara nomor sekawan di punika kanutup. Semoga adicara kita wiwiti sarengan ingkang sepisan di pembukaan kita bika sarengan kanthi wasan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi wa lillahi sholna al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Salajengipun adicara ingkang nomor kali nggih sambutan ingkang monggo sepisan saking Sohibul Ma'had dumateng Bapak Mbah Supo kita aturaken sajekanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah. Pangasalipun panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Muafik. Pangasalipun panjenenganipun Bapak Sulami Kabupaten Progo. So pangasalipun Progo saking Madinah Mas ini saking DPRD Provinsi Mas Aris Sayyidin DPRD Kabupaten dan Mas Suharto saking DPRD Kabupaten Progo. Sedaya rencang-rencang santri tersebut kita sedang beristirahat dengan saestu kita sambilan yang berpamatan dan selamatkan sedaya nanti itu berpisah Allah. Salawat wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum. Estu
sudah aturaken rawuh yang ngapunten mobil yang pun mengalami keramipun sedaya awal lalu panjenenganipun Romo Kyai Haji Ahmad Taufik inanging Bapak ingkang Putun Suprono menika kalenggahan saha sampeyanipun saestu kelakas nami sedaya ingkang nyuwun pangsami ingkang salajengipun saestu Mas Bogong Mas Dingat Kesna Amerika lalu menikah sakit kerawan Romo Yai yang saestu sampai kita betul-betul pun barokahipun sebatas kita sedaya ingkang kami lepak lalu menikah Yai saged pinaringan istiqomah menipun jagi negari jagi NU jagi Asma Sunnah wal Jamaah. Dan kita aturaken sekedhik Romo Yai dalu menika acara ingkang sindah menika khataman menika rombongan menika nggih rata-rata masih muda Pak anu Gus kula paling sepuh dhewe paling tuwa dhewe terus mau disebut tadi niku terus barokah tuaipun anggenipun sami kaos terus menika rutinan tiap tahun Selasa menika alhamdulillah sampun mampah kawan tahun sampai titik nol wonten ing babat menika sanika nggih saestu nyuwun doanipun supados tansah terbuka tansah istiqomah nggih semua naos dan lancar mugi sak lami-laminipun ing kaping kalih inggih menika nyuwun paseksenipun dumateng Gustipun Romo Yai lan sedaya rawuh jamaah dalu menika minangka mudahin hajat kalau meh kalih tahun yang lalu kula sowan Gus Mafik menika kadang kula adik kula niku Mas Ari Saripudin nggihipun hajat nyahu menika saged kalaksanan menika kagungan hajat kagungan nadar kelakon nanginipun nyalon dadi ngatur Gus Wahid ngaos wonten ing Nurmadu. Iya Gus. Oke, nyuwun paseksenipun, nyuwun tawaipun, nadar menika sampun kalaksanan mugi sedaya samakipun pinanggih kesaenan saklajengipun. Mbok bilih mekaten ingkang saged kita aturaken seperti mawon nggih jare sing sampun dalu mangke dados perhatian masyarakat saestu mangke kita suwun doaipun dan suwun mawidah hasanahipun terus generasi muda NU kula bloko menika terus tetap bersemangat tetap kuat lahir batinipun menghadapi tantangan zaman sehingga kami tidak akan pernah mundur apalagi nanti sampai kami lari dari menjaga NKRI dan NU. Monggo nanti nyuwun gemblenganipun mados kami semua tetap menjaga semangat ini sampai kapanpun. Bila mengatakan minangka atur kula minangka wakil saking sedaya rencang saking pengurus pondok pesantren rumah kalih bila kula atur lawatipun kata sampun matur saestu kula nyuwun ampun sami dan semoga bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kita aturaken dumateng supaya kesambut terang nggih Setyo Priyono Mbah Suko sanèsipun juga badhe sambutan ingkang di sambutan saking Bapak Wakil Bupati Ponorogo dan Bapak Fajar Gegana kita semoga dan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan terhormat Bapak Yai Haji Gus Mafik, yang saya hormati anggota DPRD Provinsi
Ifni ini kok Pak Mas Ifni Pak masih muda Pak. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, Mas Aris Celung dan Pak Harto. Aris Celung, Gus Celung Pak. Gus Celung, Gus Ibru. Jadi warnanya ini warna-warni Pak. Oke, matur nuwun. Dan yang saya hormati dan saya banggakan bapak-bapak dan santri Nur Madu atau Nurul Ummah 2. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di malam hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Matur Mbah Yai, selamat datang di sini di Pondok Nurul Ummah 2 atau Nur Madu yang notabene pondok ini baru seumur jagung, baru sekitar 4 tahun, tapi santri dan jamaahnya sudah banyak dari berbagai santri kawak-kawak ini tempat buat ngumpul Pak Yai, termasuk cikal bakal saya mencalonkan diri itu dari ngobrol-ngobrol, disuruh-suruh, akhirnya jajal-jajal dilalah. Masalah dilalah. Yang tidak boleh itu dari sini itu niat jadi gubernur. Jadi teman-teman senior dan teman-teman di sini mendukung, mendoakan sampai saat ini juga masih mengawal. Jadi saya berterima kasih bahwa ternyata NU di Kulon Progo ini solid, dan saya juga berharap ke depan tetap solid untuk kebersamaan di NU dan memperjuangkan NU di Kulon Progo khususnya. Amin. Kok boleh nonton saya nggak bisa matur kata-kata karena kebiasaan juga grogi. Ini Pak Kiainya presiden ya, ini kasih. Yang terakhir Bupati ini banget. Kalah aku. Kita jadi wakil bupati. Kami sangat berbangga di pondok yang sedikit ini, Pak Kiai yang notabene yang besar bisa rawuh di pondok yang kecil ini. Di matur nuwun pokoknya Pak Kiai. Ya mungkin itu dari saya, tidak selak mongi. Biasanya kerja. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terhadap tentang Bapak Wakil Bupati Kulon Progo, Bapak Fajar Gegana. Salajengipun di Kabupaten Jalangeng nomor 3 injih pengawasan inti mengilah hasanah dan berkitab buatan Romo Kiai Ahmad Muafiq kita sumanggakan. Situ ributnya. Kepala gugus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
kesatria mau mengakui bahwa dari sinilah beliau militi langkah menjadi wakil bupati Purwokerto. Tangan jutaan. Nah ini kacang tidak lupa kulit. Watak kesatria itu penting, watak kesatria untuk jujur mengakui dari mana memulai dan ngawiti jadi wakil bupati. Yang tidak boleh cuma satu, niat jadi gubernur. Dimanapun di pelosok bumi DIY, jangan sampai ada persekongkolan dunia. Gubernur ini makar ya. Jadi dengan kami, yang artinya apa? Kami dan Banser yang akan pertama kali menghentikan langkah itu. Jajaran anggota dewan yang saya hormati, yang kaget itu ini, Pak Bikir saya pernah lihat wajahnya di mana? Dia bisa cilik ungu gitu. Ini udah dewasa, sudah jadi DPRD. Gorengan tadi. Gorengan apa? Oh, udah lah, itu kan masalah takdir. Tidak ada hubungannya antara judul dan kedudukan sosial, itu nggak ada hubungan. Ganteng juga bukan jaminan. Sebagian itu soalnya. Cinta itu misteri, nggak ada hubungannya sama ganteng, nggak ada hubungannya sama uang. Itu urusan sama takdir dan kelincahan. Susah, kalau jurusnya McKinsey itu susah. Niki kata sing jomblo kok. Kenapa? Niki kata sing jomblo. Nah ini kan jenis jomblo solidaritas. Jomblo solidaritas itu ya begini. Tontonin turun lah. Anjing kabeh. Pengasuh pesantren. Haji Gusti lho. Oke, cocok. Yang sangat kawula hormati, Gusti Barokah. Hadirin roh hadirat dengan beliau. Ini kan kita situasinya ini memang situasi yang gampang-gampang susah. Jadi ini karena mumpung politisi yang situasi gampang-gampang susah. Apalagi situasi yang nggak kelihatan. Kepala gugusnya ini saya tanya pernah nggak lihat barangnya? Pasti juga nggak tahu. Kayaknya pakai masker. Aku juga nggak tahu. Kalau kiai pasti nggak tahu lah, nggak pernah belajar virus. Jadi kalau kiai ditanya, saya jawab saya nggak tahu. Kalau ada kiai kok ngerti jawab sampai laki-laki mesti ngarang. Kiai nggak ngerti kecuali kalau virusnya kejinan baru. Sama, tapi kan yang petugas ini ya nggak tahu juga sebenarnya. Loh kalau semua tahu itu nggak ada. Terus kemudian pemerintah sudah new normal, yang gubernurnya masih PSBB itu kan. Karena sama-sama nggak ngerti. Coba kalau serangan babi ngepet itu tahu. Ini sama-sama karena nggak ngerti. Di Jerman ada yang minta sudah nggak pakai protokol, ada negara kayak India yang masih pukuli, ya semua sama-sama nggak paham ini apa sih. Kalau kiai sih ikut negara itu pasti. Nah bedanya itu kan kepala gugus kan punya semprotan. Oh gitu beda. Bedanya emang simbolik gitu kan. Ada semprotannya juga. Jadi kita sama-sama nggak ngerti. Tapi bagi kiai ya sudah, yang tahu itu pasti negara. Nah, negara memberikan tugas kepada kepala gugus
Kita disuruh pakai masker ya pakai masker. Kita disuruh jaga jarak ya jaga jarak. Ini kan sudah jaga jarak ya sebenarnya. Kan longgar gitu. Jadi sudah jaga jarak. Jarak pengajian juga sudah dijaga. Satu jam 10, satu jam 12. Kita udah saling jaga. Ya. Dan kita juga gak sepakat dengan jangan takut sama corona, takutlah sama Allah. Karena Allah bikin corona. Nabi Muhammad. Kita juga gak ikut yang model begitu. Karena Allah itu bikin singa. Ya kita gak boleh takut sama singa, takutlah sama Allah. Tapi kamu tidurlah jadi singa, kita dimut. Karena kita tidak terbiasa menggunakan rumus wasilah. Yang bikin kenyang itu Allah, tapi Allah bikin nasi. Makanya kalau mau kenyang ya makan nasi itu rumus. Ada pakai dulu tangannya, sanitizer, ada gratisan dari. Saya udah mulai dari awal semprot. Karena kita nggak ngerti kok. Jangan ya. Nah, situasi seperti ini sebenarnya kan situasi memang manusiawi. Menungso itu ya ono loro, ono tombo. Pasti. Nggak ada terus penyakit nggak ada obatnya. Pasti ada obatnya. Buktinya air itu juga banyak yang sembuh katanya walaupun nggak ada obatnya. Banyak yang sembuh. Kena subuh kan sembuh. Nggak ada penyakit manusia pasti ada obatnya. Dan nggak akan manusia itu habis karena penyakit itu nggak ada. Menungso itu lakon ini pada film India itu lakon itu ya bintangnya itu ya manusia itu. Kalau bintangnya habis ya dunianya berhenti. Dinosaurus itu walaupun besar kan bukan bintangnya dunia ya mati habis. Tenggiling ya habis. Asu ya habis. Nah, karena dia bukan bintang dunia, nah manusia itu lakon. Iya, ini jailun fil ardi khalifah. Nah itu masih lebih enteng penyakit corona keren. Nah Nabi Musa penyakit tumo mati entek kalau pangan tumo. Kalau kumala itu kan tumo. Kumal itu tumo entek. Nama Nabi Ibrahim dimakanin apa nyamuk habis. Manusia awet atau manusia awet itu ya tadi termasuk rombongan yang awet. Dulu burung ya sebentar ya apalagi dan gak ekstrim gitu. Kalau yang ekstrim itu ya umatnya Nabi Lut salahkan meteor dari langit tiba. Umatnya Nabi Nuh baru diterjang banjir belalap. Umatnya Nabi Muhammad diken. Jadi tidak usah terlalu khawatir, ini normal. Yang menghabiskan manusia itu kiamat. Nah, kiamat masih lama. Prediksi tanggal 15 yang akan jadi. Ini makanya manusia itu harus selalu ingat di mana dia ada, kapan dia ada, dan mesti seperti apa. Man ana, aina ana, mata ana, kaifa ana. Kan itu rumusnya. Kita sedang di mana, terus kita ada siapa, atau kita mesti ngapain. Karena pasti beda-beda, zamannya beda. Makanya memahami periodisasi kehidupan itu menjadi satu. Jadi manusia yang ngerti nuting zaman itu penting. Jadi orang harus tahu itu. Kesadaran kosmologi itu menjadi penting.
manusia nggak mengerti itu. Dia ini akan terjebak pada perputaran yang nggak ada habisnya, nggak ada hentinya. Makanya Islam itu sangat memperhatikan periodisasi kehidupan ini benar-benar turun ini diajarkan secara dengan cerita, dengan sejarah, dengan tokohnya, bahkan sampai periodisasi itu bekas itu juga diabadikan. Jadi ada periodisasi paling awal itu juga diabadikan. Makanya sekarang kita punya Ka'bah itu periodisasi yang sejarah paling awal itu di situ. Yang disebut inna awal itu di alin nasilah lagi di bab kata mubarakah itu periodisasi awal. Yang kemudian tafsirnya adalah tafsir gantungan. Jadi dunia ini gantung kepada satu titik di Baitul Ma'mur sana, itu gantungan yang menghubungkan dengan hadisnya Allah yang namanya Lauhul Mahfuz. Luan itu hadis itu. Hadis yang sak dunia itu kan Lauhul Mahfuz. Yang dalam bayangannya orang Yahudi itu tabut itu kan isinya dunia ini tabut. Secara wong Jawa itu cukungane astagina ini isinya dunia itu. Surah dibuka. Cukup Panjolo. Nah, ini semua punya konsep itu. Yang orang Jawa menyebutnya cokro manggilnya. Orang Jerman menyebutnya titik Z-Geist. Nah, kalau di Islam dikenal dengan titik nadir, titik zero. Jadi 4.0. Meskipun 4 tetap berawal dari zero. Secara teknik gitu ya. Teknik periodisasi yang nampak di hadapan manusia itu disebut awal baitin di alin nasilah lagi bab kata mubarakah. Dan instalasi manusia di situ. Baitul Ma'mur di situ ada Lauhul Mahfuz. Konsepnya ada di dalam tabut menurut orang Yahudi. Semua punya, jadi ada titik. Nah, ruang itu kemudian sekarang sudah menjadi ruang yang sangat teknologis. Jadi sangat empiris. Percakapan orang seluruh dunia sekarang diketahui oleh satu kotak namanya hadis Google itu. Sampai mau kemana? Ya dari hadis itu. Sampai ngecek konsolnya, ketahuan itu kalau saya kirim lewat WA. Aku pesen ya, opo, iku lho opo, undi-undi. Ada di sana, jam 12 malam orang rokok kecenderungannya undi-undi. Maka nanti penyakitnya adalah penyakit kolesterol, gula dan opo. Mesti ngomong gitu. Jam semene pulang rokok, bakmi letak. Itu detail itu. Jadi seluruh data. Nah, itu sudah ditemukan. Sak bayari. Nah, itu yang di dalam bahasa kita disebut lahir. Itu semua. Jadi manusia itu lahir. Kalau yang berhubungan dengan Google, dengan hadis ini kan kuota. Jadi kita berhubungan dengan kuota. Berapa megabyte? Berapa? Nah, kita juga sama. Berhubungan dengan Lauhul Mahfuz itu berhubungan dengan kuota. Rezekimu sak piro? Jodohmu kapan? Oh iya. Nah itu aja. Terus dipakai atau tidak dipakai? Ketika kuotanya itu habis, ya kayak itu mati. Itu kan teknologi yang dulu digambarkan dalam teknologi uluhiyah
Ini oleh manusia bisa diwujudkan. Yang akhirnya bisa menembus fragmen-fragmen yang dulu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang ma'rifat. Terhubung dengan lauhil mahfuz, terhubung dengan dengan lauh ini, dulu orang bisa berkomunikasi jarak jauh. Sekarang orang yang terhubung dengan Google bisa video call jarak jauh. Dulu itu para wali berhubungan dengan lauh ini dulu bisa di Pamijahan, dari Ngampel, dari mana layarnya di Pamijahan, Wali Songo ketemu. Sekarang bisa dipraktekkan pakai Zoom. Loh, teknologi. Dan ini pasti Allah yang melemparkan teknologi ini pada manusia. Semua dikasih. Kan gitu, kita mengenal lauh, sana mengenal takut, yang bisa nangkep. Ternyata yang memahami takut. Kenapa? Karena kita yang gagap mundur. Ini aja masalahnya. Nah, kita ini punya, makanya Islam ini mengajarkan periodisasi, bahkan sampai ke titik-titik di mana manusia mesti berpijak dari mana. Awal yang di alim nasi laladi bibak kata adalah titik manusia mampu memahami bahwa di luar manusia itu Allah. Nah, titik itu hilang, direaktualisasi oleh Nabi Ibrahim dengan apa? Menyebut kembali sebagai Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Nah, kalau mau online ya Rabbana liyuqimus sholata. Mau online waj'al afidatan minan nasi tahdi ilaihim. Yang paling mokal adalah warzuqhum minas samarat. Ghairi dzi zar'in kok samarat. Nek ghairi dzi zar'in itu permohonannya syarat. Wong ghairi dzi zar'in kok samarat. Ini jadi sesuatu yang sebenarnya dulu juga mustahil, bahwa samarat itu bisa hadir ketika ada titik epicentrum alam. Nah, kemudian manusia dijadikan titik pijak baru lagi. Itulah titik pijak baru lagi. Peristiwa itu dikasihkan titik pijak namanya makom Ibrahim. Pusat online ini kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, Hijr Ismail, Sofa Marwah, sampai ke titik pertemuan jasad diri menungso namanya Jabal Rahmah. Habis itu kurban. Nah, kan gitu. Nah, kalau kemudian itu semua sudah dilewati, jalani dengan haji. Ada mikot. Nah, setelah haji, ini orang harus ke tempat Nabi. Walaupun syarat rukun haji tidak ada di situ, orang harus ke tempat Nabi di Madinah. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa kaum muslimin yang sudah mengingkari itu? Mengingkari titik pijak peradaban sejarah. Siapa sih yang bisa mengingkari? Oh, banyak ini kok. Jadi sehingga tidak ada lompatan, tidak ada anak tangga. Putus semua. Loh, akhirnya yang sana terus jalan, yang sini putus. Nah, yang nggak ada putusnya itu baru santri dan nahdlatul. Nggak ada putusnya. Sirohnya ada, sejarahnya dipegang, titik-titik pijak sejarahnya juga dipegang. Kalau dalam bahasa Bung Karno, jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Dalam bahasanya Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengakui para pahlawannya. Antara orang dan sejarah itu menjadi bagian dari lompatan. Nah, itu yang akhirnya menghasilkan kesadaran ruang dan kesadaran waktu. Nah, kesadaran ruang dan waktu itu sangat penting di dalam Islam. Di dalam agama itu sangat penting. Kesadaran ruang waktu itu penting. Karena sekarang akhirnya yang tidak
tidak menggunakan itu kehilangan kesadaran ruang waktu. Ini ruang waktunya adalah ruang waktu satelit, bukan lagi ruang waktu jenggot dan ruang waktu celana ini mundur karena kehilangan ini. Bahkan ketika membaca hadis pun sudah kehilangan ruang dan waktu. Hadis itu ada ilmu rijalun hadis dengan dinamika yang berbeda. Ada dinamika yang langsung, yang syar'i langsung. Biasanya disuruh amaruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Ya Allah nggak boleh nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Terus apa mana bersama ya pun nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu. Nah ini lihat tok roh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Nah ini dengar tok. Ini adalah konsep baku yang namanya sunnah, fi'liyah, qauliyah, takribiyah. Tapi proses ruang dan waktu tetap menggunakan rijalul hadis. Kamu dari siapa? An. Nah, sehingga yang tidak punya kesadaran ruang dan waktu menurut Rasulullah, loh kamu kata siapa? Ini bilang sekarang. Ini bilang. Ada sebagian yang kini bilang. Itu bilang. Dia suka nggak suka bahwa ada beberapa kaum muslimin yang mulai kehilangan itu. Karena jarak antara ruang dan waktu yang berbeda membutuhkan jembatan. Nah, jembatan inilah yang kemudian dikenal dengan ittiba. Makanya Rasulullah, sahabat, tabi'in. Karena yang berikutnya ini harus ittiba. Gak ada sahabatnya, sahabat itu gak ada. Tapi langsung tabi'in. Karena sudah tidak ketemu Rasulullah. Kalau yang ketemu sahabat punya hak otoritatif untuk mengatakan menurut saya, karena dengar langsung ada. Tapi begitu di generasi ketiga sudah tabi'in harus ikut. Ittiba, tiba. Nah, ada yang hilang itu. Langsung kembali kepada Quran, Sunnah. Ini kehilangan kesadaran ruang dan waktu. Jet lag. Nah, ini yang ngisi siapa? Ulama mujtahid. Madhab. Dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda, gitu. Dengan dua prinsip, gitu. Satu prinsip namanya maqasidus syar'iyyah, yang kedua adalah prinsip usul fiqh. Maqasidus syar'iyyah menghasilkan disiplin ilmu asasut tasyri', yang usul fiqh menghasilkan disiplin ilmu fikih. Dengan perangkat baca ilmu alat dan ilmu tafsir. Ini perangkat bacanya. Makanya bahkan dalam ilmu pengetahuan yang sangat positivistik, yang namanya perguruan tinggi, itu ditanya, kamu dapat dari mana? Gak boleh langsung dari sini, gak bisa. Ibit, okcit, lokcit. Saya mau ini kedudukan okcit sama lokcit itu yang mana? Ini kesadaran ruang dan waktu. Nah, kesadaran ruang dan waktu itu menghasilkan dinamika yang berbeda-beda. Nah, dinamika yang berbeda-beda itu menghasilkan ilmu tepat guna di setiap zamannya masing-masing. Nah, itulah maka kemudian manusia bisa berjalan dengan mengalir, namanya syariat, jalan besar. Di sini ada macam-macam, di situ ada kalam, ada fikih, ada tasawuf lengkap itu dan berjalan ya tuh gitu. Nah pertanyaannya ketika ini berjalan kan ada yang nggak genep, ada yang nggak komplit. Nah sangune ini tentang amarona kan nggak komplit, taunya mengitiba. Nah bagi yang seperti ini ya ikutlah, ibaratnya pergi nang belakang sangun entek ngono, gandar terus.
Loh, makanya kemudian ahli sunnah wal jamaah tempat kita ini sing sakune kurang gandol lotret. Dalam bahasa agama namanya taklid. Dalam bahasa Jawa apa gandol sarungi kiai. Nah ini taklid ini namanya. Makanya kita nggak ada yang mundur. Nah, perlengkapan ruang dan waktu ini nggak dipakai. Makanya ada beberapa orang yang kemudian tidak punya kesadaran ruang karena ini nggak dipakai. Maka begitu bekali kurang mundur. Nah, di ruang syar'i yang berjalan ke sana, orang itu sing mundur, ya tabrakan. Nah, inilah maka terjadi benturan-benturan. Apa? Benturan-benturan tipis-tipis. Karena ono sing mundur. Nah, sing mundur ini apakah kemudian akan menyelesaikan masa lalu dan masa depan? Ya enggak, pasti tergilas. Pasti habis. Ini kan, kita bisa membuktikan. Sing mundur ini kayak apa nih ini? Itu akhirnya jadi mobil sport kecil-kecil Loh ini jadi kesadaran Bapak. Kesadaran man ana. Man ana iso ora dhewe, muridé ulama. Mata ana Indonesia. 2000 mata ana berarti apa ini? 2020 anak Indonesia. Kaifa ana? Ini Islam Nusantara. Lah ini ada yang man ana. Iki rumah sana sahabat. Jenggote tinggu, jenenge tinggu. Aina. Itu tuh rumah sana itu. Nah, tapi lupa bahwa dia merasa di Arab sana. Maka harus kembali kepada Waromono. Mata anak, perasaan ini sih zaman asyidda walal kufar masih segitu. Tidak ruhama baina. Masih kesadarannya masih kita asyidda walal kufar. Belum nyampe ruhama ubainahum tarohum rupaan sujatnya yaktawuna fadla minallah wa ridwanan simahum fi wujud min athari sujud. Apalagi dari kamataluhum fit Taurat wa mataluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa azahu fastaghlaba fastawa ala suqi yu'jibu zurra al yaqid bihimul kufar. Ulangi Allah kesannya asyik wala kufar. Lu asyik wala kufar. Sementara di sini ini sudah ruhama ubainahum. Kenapa? Karena cita-cita Rasulullah tentang ra'iyah itu berlaku di sini. Tentang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati itu berlaku di Indonesia. Ketika raja dan hamba dilebur dalam satu konsep ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Ketika sudah konsep ra'iyah, ini masih berbicara tentang asyiddahu alal kufar. Nah itu bisa terjadi di Filistin, bisa terjadi di Afghanistan, tapi itu tidak terjadi di Indonesia. Kenapa? Loh, sejarah sudah dilewati. Ketika kaum muslimin merasa yang paling baik, oke. Kalau kaum muslimin merasa paling baik, ya lu wala yu'la alaih, mari kita bersatu. Maka sebelum kemerdekaan dibikinlah lembaga tertinggi namanya Majelis Islam A'la Indonesia. Ini namanya MIAI. Jadi coba. Jadi jangan dikira kesadaran tertinggi itu belum pernah dilembagakan. Sudah. Majelis Islam A'la komplit itu, ketuanya Kiai Masih Tasim. Jadi jangan dikira kemudian cuma 212 yang pernah mempersatukan umat. Sudah dicoba di Indonesia, gak main-main. Majelis Islam A'la MIAI. Tapi gak juntrungnya juga gak jelas, ribut aja sudah. Mari yang A'la ini kita musyawarahkan. Akhirnya dilembagakan dalam sebuah lembaga besar, lembaga syuro, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Jangan dikira belum pernah bermusyawarah secara bersama. Sudah komplit. Tapi persoalannya adalah ketika pembentukan nation state AINA ini sudah di-warning oleh para pendahulu bahwa ini puluhan bangsa, puluhan suku. Gitu. Ketika berbicara atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kumnya nggak bisa sendiri loh ya.
bareng-bareng loh ya. Karena apa? Ini puluhan bangsa, puluhan suku. Bahkan ideologi agamanya beda, kelompok agamanya beda-beda. Loh, akan tetapi kemudian ada sebagian yang nggak bisa menerima kenyataan itu. Wa ulil amri minkum, kumnya dia sendiri. Yang bareng-bareng pakai Pancasila, yang tetap mempertahankan puluhan bangsa bersatu dalam satu negara. Nah yang ini kumnya dia sendiri, memaksakan apa? Memaksakan ya idealnya itu. Terus bergerak, tiba-tiba kemudian semua menuduh Sawadil A'zam itu ya mereka 212. Loh, NU yang segede ini dianggap keluar dari Sawadil. Nah kamu demo 1 juta uang, NU 100 juta orang itu. Jadi histori ini jangan dihilangkan, loh ya. Sudah dicoba, jadi jangan dikira terus kemudian itu berjalan sendiri terus. NU yang memfasilitasi Majelis Islam kalah, NU yang memfasilitasi Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Buktinya apa? Yang Miai ketuanya Kiai Wahid Hasyim, yang Majelis Syuro ketuanya Kiai Hasyim Asy'ari. Lu kurang ngomong. Lu sudah dicoba semua. Jadi artinya bahwa apa? Generalisasi orang Islam sekarang tidak bisa. Semua sudah membangun sejarahnya masing-masing. Dan NU yang bisa membuktikan bahwa sejarahnya tidak pernah terpisah dari bangsa ini. Dibawa ke kiri oleh PKI nggak bisa, dibawa ke kanan oleh JDI juga nggak bisa. Yang selalu di tengah adalah Nahdlatul Ulama. Dan itu kita buktikan sampai hari ini. Nah, ini loh. Jadi kesadaran ruang dan waktu itu ada manusianya, ada monumen sejarahnya. Nah yang masih memegang itu, ini negara NU. Wah, ya belum ini. Tabrakan dulu ini. Ini tabrakan. Bro. Ngerimpet-ngerimpetin. Ya, lu ini sekarang, maksudnya NU itu perbendaraannya paling komplit. Untuk apa? Untuk mempertemukan kesadaran ruang dan waktu. Makanya NU itu ajarannya adalah ajaran kesadaran ruang dan kesadaran waktu. Ada waktu di mana doa itu adalah perintah kepada Rasulullah untuk kepada Allah. Yang sudah dungo. Tapi ketika ada ruang dan waktu dengan kesadaran yang membutuhkan kebersamaan untuk mempersatukan perbedaan, maka ruang dan waktu berdoa menjadi berubah dari sendiri menjadi bareng. Tapi ketika ruang bareng-bareng ini tidak lagi disadari, maka doa dikembalikan kepada ruang privat. Akhirnya kemudian yang mestinya sing pinter doa amin amin, sing liyane sing pinter sing donga sing liyane amin amin, sekarang tidak lagi itu. Bahkan di 10 dihilangi men karek sih. Sholawat ini adalah ibadah privat sebenarnya, hanya kita kepada Rasul, tapi di ruang dan waktu Nusantara yang tidak semua orang bisa baca sholawat. Sholawat dijadikan ibadah publik. Untuk siapa? Yang tidak mengenal sholawat, karena di ruang waktu yang berbeda. Zikir ini ruang privat. Uzkuruni adzkurkum. Tapi perintah bahwa semua orang harus berpikir harus difasilitasi, karena ruang dan waktu di Nusantara ada orang yang tidak bisa berpikir tapi ingin berpikir. Akhirnya kita bunyi untuk memberikan kesadaran ruang dan waktu yang nggak bisa pikir. Akhirnya sing mau diraiso pikir krungu menirukan. Tapi yang hilang kesadaran ruang waktu, akhirnya kemudian menentok ketop-ketop kecap-kecap. Mudah. Ini terjadi. Loh, akhirnya Islam santri ini bisa berjalan dimanapun, mau naik gunung, mau turun gunung, hidup. Karena apa? Dia sesuai sunnatullah pada ruang dan waktu yang berbeda. Yang namanya orang, kalau ada yang mati, itu pasti
kesedihan itu dikasih jalan keluar, zikir bareng, tahlil bareng. Lupa kan digeludung doang ini isu asli ini. Tapi orang Indonesia nggak bisa, kesedihannya harus dijawab. Itu sedih loh ditinggal mati itu, harus dijawab. Salah satu jawabannya memberi payung di kuburan, memberi kendi. Oh itu musyrik loh, jangan gitu. Ini kesadaran ruang dan waktu. Karena orang sini terbiasa memelihara orang tuh. Begitu ditinggal pergi sedihnya luar biasa. Maka harus dijawab. Biarkan dia kasih kopi, biarkan dia kasih payung. Mungkin ini pegel, leren-leren dini. Seiring dengan hilangnya luka. Semua ada jawaban. Ya itu jawaban ruang dan waktu. Nah itu kemudian masuknya al-adadu muhakkamah. Satu daroe, maslahah mursal masuk di situ. Makanya kalau kesadaran ruang itu menjadi sangat kaku. Ruang dan waktu itu kalau nggak dipahami, coba saya baca. Ya. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Itu menjelaskan apa? Menjelaskan latar bisul haqqobil latin. Tapi begitu di zaman madhab, ada peristiwa-peristiwa ruang dan waktu yang berbeda. Maka kemudian seolah-olah konsep fikihnya Imam Syafi'i, usul fikihnya bertabrakan. Karena di sini sudah berbicara darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ad-daruratu tubihul mahdurat, al-masyaqqatu tajribut taisir. Ngarang ini kan gitu. Kok tiba-tiba yang sesuatu yang sulit ini bisa dipermudah? Mana itu? Contoh ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Ibadah ini tidak bisa diganggu-gugat. Innani Allah la ilaha illa ana fa'bud. Tapi kesadaran ruang dan waktu yang berbeda menghasilkan qaul punyanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini qaul ini kan kayaknya aneh. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalal. Gitu. Wong sing akeh gandulan ngamal malah irang berkurang arep-arepe nang Gusti Allah. Ternyata bener, wong bisa masalah. Sergap duka, wong suge-suge sih disalahno dukane. Padahal yang kasih kaya itu Allah. Ini kesadaran ruang dan waktu yang berbeda. Nah ini mesti dipok dari santri yang megang. Makanya sunatullah santri ini bisa berjalan dengan biasa saja. Tapi yang tidak sesuai dengan sunatullah, dengan kekakuan-kekakuan yang dibangun oleh teori-teori yang baku tanpa ada jalan keluar. Nah ini butuh alat tekan. Dan alat tekan yang paling efektif adalah kekuasaan. Makanya gagasan paling liar pertama kali mau keluar dari kekuasaan, begitu mentok membayangkan kekuasaan. Contoh. Ya ini contoh. Gagasan paling liar waktu itu. Setelah peristiwa tahkim, yang satu berpegangan pada malam yakum bima anzalallah, yang satu berpegangan wa in qaifatan minal laqatul fa'asrifu. Satu berjalan hukum, satu tasalluh. Sampai akhirnya gitu, dua-duanya sahabat. Nah kalau sudah kayak gitu, mari kita kembali kepada Quran. Karena teks yang berjalan sudah tidak bisa dianggap sebagai jalan keluar. Kembali kepada teks, kembali pada Quran, Sunnah. Begitu ketemu Quran Sunnah, satunya beda pendapat. Karena ruang dan waktu tidak ada lagi Rasulullah. Ketika ada Rasulullah, setakut di Nabi ini maunya apa. Tapi begitu Rasulullah nggak ada yang punya hak otoritatif untuk menjawab secara mutlak bagaimana zaman Rasulullah. Bahkan Sayyidina Ali itu sudah mengatakan, ya Ali, kenapa zaman Rasul enak, zamanmu kok ruwet begini? Zaman Rasul santrinya kayak aku, lah zamanku santrinya kayak kamu. Sayyidina Ali itu rawat. Kembali ini jawabnya sangat logis terkait dengan pergerakan civilization. Tiga peradaban. Terus baru itu kembali pada Quran.
kulli syai'in qadir. Sing siji ketemu innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Yang satu ketemu apa? Idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Yang satu ketemu sitati ayamin. Wah, akhirnya ada yang paling keren gitu, yang namanya Wasil bin apa? Wah, udah deh, ini Quran dunia, jangan pegangan ini. Yang asli di Lauhul Mahfuz sana. Ini makhluk ini yang kudus di sana. Loh, gimana? Udah pakai apa? Pakai akal aja. Nah, bisa pakai akal. Ya, coba akalmu lah, akalmu nyantol. Dicoba ini jajal, rasional. Kemudian yang satu masalah, ya hasil apa? Gimana kalau yang nyampe? Yang nyampe yang surga karena akalnya mampu menembus batas kalam. Kalau yang nggak nyampe, ya neraka. Nah kalau yang 50-50, kadang nyampe, kadang enggak. Wah kalau yang itu ya masuk rehabilitasi. Oh itu lebih liar lagi jadi liar. Nah, rehabilitasinya namanya apa kalau bukan surga dan neraka? Al-Manzilah, bainal manzil. Tempat di antara surga dan neraka. Itu kalau di sini dilelang gitu. Dilelang. Pernah itu dalam cerita guyon itu dilelang. Suruh bikin jembatan. Dari surga ke neraka, dari neraka ke surga separuh-separuh. Yang dari surga ke neraka gak jadi sedih. Dari neraka ke surga cepatnya luar biasa. Setelah diteliti ternyata di surga gak ada kontraktor. Wah itu kan jadi guyon. Al-Manzilah bainal manzilah itu jadi guyon. Terus kemudian ada rekreasi kan antara surga dan neraka rekreasi. Silakan kontraktor. Ini kontraktor yang baik. Karena mulainya dari murul rumah. Ya, itu makanya jadi guyon kan. Al-Manzilah bainal manzilah itu jadi guyon. Akhirnya ada yang kemudian surga kok sepi, terus kemudian ke neraka kok rame. Begitu neraka rame, dia ganti KTP neraka. Setelah seminggu ditengok, bonyok juga. Dia komplain, kenapa saya kok bonyok? Loh kalau kemarin kan kamu rekreasi, kamu disambut dengan yang baik-baik mau rekreasi. Nah, kalau kamu pindah ke neraka kan kamu jadi penduduk tetap. Wajibannya dipukuli. Cuma kunjungin kan. Ya lah pokoknya gitulah pokoknya. Lu Al-Manzilah dulu harus serem nih Al-Manzilah bainal manzilah. Nah terus diskusi lagi lah berarti. Nah, kalau baik surga, jelek neraka. Kalau terus manzilah bainal. Nah kalau bayi di mana? Kok bayi kenapa? Lu bayi kan juga manusia punya hak kembali. Dia kembali ke mana? Ke surga. Nah ke surga dia punya fitrah. Kullu maulutin yuladu ala fitrah. Dia punya fitrah dan fitrahnya baik. Nah, terus surganya gimana? Oh, dia gak punya bekal masuk surga. Ya surganya jelek. Loh itu terjadi diskusi kalah panjang sekali. Loh kalau itu diskusinya kalau surganya jelek. Nah kalau bayinya protes. Loh ya Allah surgaku kok jelek? Ya kamu kan belum punya amal baik, jadi borotnya gak cukup. Jaminannya gak cukup. Kalau kredit terlalu banyak jaminanmu cukup. Kenapa gak digedein saya ya Allah? Loh enggak, kalau gede kan takdirmu itu kafir. Daripada gede takdirnya kafir, kalau bayi surga jelek juga. Nah orang kafirnya nguping. Wah gak adil ini Allah ini. Ya Allah, retes, interupsi. Nah kenapa? Itu kau matikan kecil supaya gedenya gak kafir. Loh kok aku gak seperti itu? Karena kau juga tahu aku ini gedenya kafir karena gak dimatikan kecil. Wah akhirnya macet itu konsep itu. Gak bisa. Gak bisa terus. Nah, akhirnya Mu'tazilah itu gak laku. Gak laku. Waduh yang lebih-lebih itu gak laku. Karena gak laku. Maka kemudian butuh alat tekan. Maka muridnya Wasil namanya Al-Jubai kemudian menggunakan sebuah
saat masuk di zaman Khalifah Al-Ma'mun, dan akhirnya yang non Mu'tazilah paksa menjadi Mu'tazilah dan dibunuh. Artinya kemudian ajaran yang tidak masuk akal manusia normal dengan kesadaran ruang dan waktu, nggak sesuai sunnatullah ini, tidak linear, butuh alat tekan, alat penguasa. Nah itulah. Nah itu di zamannya Al-Ma'mun, disikat itu. Nggak patuh sikat, nggak patuh sikat. Kenapa? Karena kemudian Mu'tazilah mengukuhkan asasul khamsah, 5 asas pokok. Yang tadinya baru 4, begitu dapat Al-Ma'mun 5 komplit. Yang pertama at-tauhid, yang kedua al-adlu, yang ketiga al-wa'du wal-wa'id, yang keempat adalah al-maghfirah dan al-maghfirah. Dan yang kelima namanya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ajaran-ajaran yang tidak sesuai sunnatullah pasti membutuhkan alat tekan, namanya kekuasaan. Maka kelompok ini sesungguhnya adalah kelompok yang sampai kapanpun akan memperjuangkan kekuasaan formil minkum wa ulil amri. Jadi maka jangan terkecoh dan jangan tertipu. Nah kalau Sunni bisa begitu Mu'tazilah ruwet, Tuhan semakin sulit dipahami. Kemudian ulama Sunni nulis kitab Al-Ibanah an Sulid Diyanah, mensifati kembali Allah. Islam bisa dipahami secara mudah oleh masyarakat. Sama sekarang ketika Islam struktural, Islam negara ini semakin sulit memahamkan Islam pada masyarakat, akhirnya kita bikinkan gerakan sosial namanya Islam Nusantara. Lalu titik temunya di situ. Loh, makanya NU itu mau ada negara, mau tidak waktu itu, mau ditekan sama Pak Harto kayak apa? Ya NU biasa-biasa aja. Hamzah nggak punya seragam, beli sendiri. Iya, habis itu dikasih Pak Wagub. Saya gusurannya Abdi. Masih butuhannya. Nah ini jadi kesadarannya selalu kesadaran ulil amri minkum. Makanya jadi aneh. Ini di Indonesia sudah melakukan sebuah sistem demokrasi yang sangat terbuka. Demokrasi sangat terbuka, demokrasi prosedural terbuka. Belak kayak begini, kontestasi ideologi dan politik terbuka secara luas. Tiba-tiba kok ada oposisi. Ini nggak ada oposisi ideologi. Ini oposisi nggak dapat bagian. Nggak ada oposisi ideologi. Karena ruang demokrasi terbuka. Beda dengan rezim totaliter. Oposisi adalah bagian dari agent of social change, bagian dari advokasi masyarakat, ruang ideologi. Nah kalau demokrasi prosedural sudah terbuka gini, siapa yang mau jadi gubernur tinggal banyak-banyakan umat, siapa yang mau jadi DPR banyak-banyakan piting. Ini demokrasi prosedural terbuka. Makanya kalau ada oposisi sebenarnya adalah sekedar oposisi nggak dapat bagian, bukan beda pendapat. Beda pendapatan nih. Coba lelang aja sekarang terbuka kayak begitu. Mau jadi DPR terserah, yang penting jadi. Mau beli per RT. Iya. Jangan merata. Jangan merata. Itu. Loh, ini makanya santri ini terus jalan. Dimanapun keberadaannya nggak pernah bermasalah karena kesadaran ruang dan waktunya komplit, dan ilmu yang membuat manusia bisa berhubungan dengan ruang dan waktu itu dipegang betul sama santri. Sederhana santri itu, jadi nggak pernah ribet. Sholat itu kesadaran ruang dan waktu. Waktunya kita mau putar, tapi ruangnya Progo. Ruang Kulon Progo sholat duhur 11:30 belum datang kok, masih di sawah. Tetap adanya 11:30 kita mau putar. Tapi sholatnya kapan? Nunggu sampai semuanya pulang. Terus aku bagaimana? Kaifana? Ya sudah, Robbana. Capek nunggu ya sudah, tonggo. Kalau udah gak tahan, diuruki.
Lu coba. Lu sobat, lu ngono ya ono negara, ora ono negara. Artinya apa? Terlibat atau tidak untuk bersama-sama negara, santri tetap ada. Yang dibutuhkan tinggal satu, apa? Keamanan bangsa dan negara. Makanya konsep Watini wa Zaitun wa di sini nama hadzal baladil amin ini dipegang betul sebagai simbol ulul azmi. Watin simbol Nabi Nuh, Zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Tursina simbol Nabi Musa. Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, demi keamanan bangsa dan negara. Untuk menjamin apa? Menjamin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sudah terbaik, gak dikasih tanduk, gak dikasih kuku. Artinya dia sudah bukan makhluk yang tubuh andas, udah terbaik. Itu harus dijamin kelangsungan manusia yang sudah baik. Makanya manusia itu sebenarnya tanpa mengenal agama pun baik. Maka ada novel besar yang ditulis oleh Ibnu Tufel dengan judul Hayyu Ibnu Yaqdhan, si hidup anak si sadar, yang akhirnya disadar oleh orang Eropa menjadi Tarzan itu dari Hayyu Ibnu Yaqdhan. Tapi itu tidak sempurna, maka utamima makarimal akhlak itu amanu wa amilus sholihat. Kalau enggak terjerembab kepada tumarodatnahu asfala kafirin. Agar tidak terjadi itu, maka kemudian illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Lah amanu itu gak bisa main-main, karena amanu itu butuh seorang yang menjadi penghubung kita dengan pemilik amanu. Pemilik amanu itu Allah. Yang diimani kita itu Allah. Nah, untuk menghubungkan kita dengan Allah itu orang jenengane Rasul, messenger. Utusan yang dipanggil langsung atau dikasih tahu. Kemudian disuruh cerita ke kita. Makanya kalau Nabi boleh cerita, Rasul boleh cerita. Ya nggak boleh cerita-cerita itu kan wali. Wong kekasih kok dicerita-ceritakan. Makanya kalau ada wali kok cerita-cerita pasti bukan wali. Aku wali, lu masih bohong. Itu. Nah ini yang kemudian nggak bisa. Nah inilah yang namanya siratal mustaqim. Tapi siratal mustaqim itu terhubung dengan siratal ladzina, karena ada kesadaran ruang waktu. Alladzina ini yang mengisi ruang waktu yang berbeda-beda. Ruang waktu kita hari ini saya Kiai ini ruang waktu hari ini. Tapi ruang waktu kemarin kan kiai-kiai kita di sebelumnya. Dan sebelumnya itu ruangnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari mengenal ruang waktu hari itu karena ditunjukkan oleh Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari ditunjukkan oleh yang sebelumnya namanya Kiai Khairan. Mbah Khairan ditunjukkan oleh Mbah Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid ditunjukkan Mbah Abdul Halim Soloti Boyolali. Ditunjukkan oleh Mbah Sufyan. Ditunjukkan oleh Mbah Jabbar Tuban. Mbah Jabbar ditunjukkan oleh Alladzina namanya Mbah Abdurrahman Lasem. Mbah Abdurrahman ditunjukkan oleh Mbah namanya Mbah Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo ditunjukkan oleh Mbah Cokrojoyo Sunan Deseng, tunjukkan Sunan Kalijogo, tunjukkan Sunan Bonang. Ini kesadaran zaman Mojopahit. Sunan Bonang ditunjukkan oleh Sunan Ampel, tunjukkan oleh Mbah Ibrahim Asmaul ditunjukkan Syekh Jumadil Kubro Singosari. Syekh Jumadil Kubro ditunjukkan oleh Syed Muhammad kesadaran Pasir. Syed Muhammad ditunjukkan oleh di zamannya Syed Ahmad Jalaluddin Campa, perang Hindu-Buddha. Campa, atau Syed Ahmad Jalaluddin ditunjukkan Syed Abdul Malik Mulia. Nah, beliau ini diajari oleh namanya Syed Alawi Amil Faqih, diajari Syed Mirbad, diajari Syed Ali Khalid Qasam, diajari Syed Alwi, diajari Syed Muhammad, diajari Syed Alwi, diajari Syed Ubaidillah. Diajari Syed Ahmad Al-Muhajir, diajari Syed Aisyah, diajari Syed Muhammad, diajari Syed Ali Quraiti, diajari Syed Ja'far Shadiq, diajari Syed Bakir, diajari Syed Ali Zainal Abidin, diajari Sayyidina Hasan Husain, diajari Sayyidina Ali. Lah ini yang diajari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh itu aman wa amilus sholihat, ada ruang dan waktu. Nah yang masih megang itu siapa? Santri. Kuburannya jero. Maka kemudian amanu kita ziarah Tuban, ziarah Surabaya, ziarah mana. Nah ini yang akhirnya membentuk kesadaran bersama antara aman wa amilus sholihat, antara ahsani taqwim. Ini dijamin oleh yang namanya baladil amin, bangsa dan negara yang aman. Makanya bangsa dan negara yang aman itu konsep, bukan khilafah. Konsep
khilafah itu apa? Khilafah itu diingatkan oleh Rasulullah. Ada yang sepakat, ada yang enggak. Ada yang mengatakan itu dhaif, ada yang mengatakan itu sahih. Bagi yang mengatakan itu dhaif enggak usah dibahas. Tapi bagi yang mengatakan itu sahih, khilafah adalah bagian dari alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Karena itu tanda-tanda kiamat, enggak usah dibahas. Nanti kalau waktunya menjelang kiamat pasti datang. Seperti uban nggak perlu dibahas, kalau waktunya tua tumbuh sendiri. Ngapain bahas? Mana-mana kan dia dibahas. Tapi bahwa keterjepitan seperti kiamat itu membayangkan tentang khalifah. Persis zaman Belanda membayangkan Ratu Adil, membayangkan Imam Mahdi. Nah, konsep khilafah itu dicanangkan waktu itu oleh Taqiyuddin An-Nabhani karena membayangkan kemerdekaan Filistin. Akan tetapi karena kesadaran ruang dan waktunya nggak pas, gagal. Ati'u wa ati'ur Rasul jalan, begitu wa ulil amri minkum, kumnya disebut. Akhir nggak mau dengan yang lain. Akhirnya karena nggak laku maka dipaksakan bahwa ini sudah mendekati kiamat. Maka khilafah takhririyah dihubungkan dengan namanya khilafah ala minhajin nubuwah. Nah itu nggak nyambung. Karena nggak nyambung, akhirnya biar itu menjadi serem, ini benar-benar seperti mendelati kiamat. Maka kiamat yang ditarik ke sini. Nah, kiamat itu kan itu aja masanya, ruang waktunya diseret ke sini. Ditajak no. Nah, agar lebih komplit maka kemudian kalimat tauhid dimunculkan menjadi bendera. Sementara kesadaran ruang dan waktu, kalimat-kalimat itu sudah menjadi zikir. Dia telat. Iya, zikir itu afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Oh, jadi dari dulu zikir itu la ilaha illallah sampai lupa membuat bendera. Nah, itulah makanya yang belakang itu zikir tidak boleh, akhirnya simboliknya kemudian pakai bendera. Dipaksakan kalau kamu nggak pakai ini anti la ilaha illallah. Sementara yang di sini dari dulu udah biasa pakai zikir. Nah kalau itu bendera, supremasi kelompok dalam kelas negara, dalam kelas nation state. Makanya bendera Coca-Cola nggak ada masalah. Karena bendera itu bukan menjadi bagian dari perjuangan nation state yang baru menghadapi Indonesia. Dia bukan sempalan negara. Mau bendera Persela, mau bendera PSIM silakan, bendera PKB silakan, bendera Golkar silakan. Dia bagian dari negara. Tapi yang mau dibangun ini adalah bendera tauhid, adalah melawan bendera negara. Ya nggak bisa. Jangankan bendera tauhid, bendera yang kita pakai sehari-hari aja nggak bisa kok. Loh, kita ini kan setiap hari pakai peralatannya PKI. Kalau diukur dari bendera PKI kan palu arit. Setiap hari kita kalau ke sawah pakai arit. Kalau bukan pakai palu biasa aja. Tapi kalau jadi bendera ya nggak mau. Apa terus sampai ke sawah nggak mau pakai arit? Nggak bisa tuh pakai arit. Kita pikir pakai la ilaha illallah. Tapi kalau itu jadi bendera ya nanti dulu, karena Saudi sudah mendahului bikin la ilaha illallah, ada pedangnya, itu bendera Saudi. Ini sebenarnya ruang waktu. Makanya Indonesia ya begini nih, jalan terus. Nah itu amanu wa amilus sholihat, menjamin amanu, menjamin aksanitakum sampai min baladil amin. Maka konsep bangsa dan negara yang aman inilah. Nah, keamanan bangsa dan negara itu adalah landasan ideal, adalah landasan konstitusi nasional yang menjamin perbedaan bangsa, perbedaan suku menjadi satu negara, itu Pancasila yang konstitusional. Ini persoalan undang-undang. Nah, undang-undang ini harus dibicarakan oleh rakyat dalam ruang namanya musyawarah. Disepakatilah yang namanya majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Sebagai sebuah konsep dia harus mengeluarkan undang-undang. Lah, undang-undang itu rumusnya di mana? Tasarruful imam ala rakyat manutun bil maslahah. Semuanya tergantung kemaslahatan. Nah, karena ini musyawarah tentang negara, sekecil apapun harus ada hitungannya. Karena milik bersama. Kalau enggak gosok. Gitu. Nah, siapa yang berhak bikin undang-undang? Yang al-wakil, perwakilan. Dan al-wakil itu siapa? Yang bisa masuk ke parlemen, namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Siapa yang bisa masuk Dewan? Ya orang yang menjadi bagian dari siasat
partai politik yang ada. Maka undang-undang itu wajib hukumnya, partai politik wajib hukumnya. Ini yang dalam kaidah fikih disebut malayatimul wajib lagi bifawa wajib. Nah yang jalanin siapa? Ya Pak Wagub. Iya, lu Pak Wagub ini sopir. Lo makanya yang sering deket-deket aja sama sopir. Waktu kencing bilang kencing. Jangan dimusuhi. Kalau sopir sampai musuhi, begitu pengen kencing ngebom deh. Ngebom tapi ya. Itu kan rumus sudah bernegara. Maka berpolitik itu indah kalau memahami seperti ini. Itu. Tapi kalau berpolitik dipahami seperti ini, ada yang memahami berpolitik itu menguasai negara dan penguasaannya bersifat ideologis. Di mana yang lain dianggap kontrak, yang dia diri karena wa ulil amri minkum. Nah ini yang dijaga oleh santri. Kan gitu. Makanya kamu udah bendera ribut karena menjaga ini agar tetap baladil. Amin. Gitu. Makanya ada banser, ada apa? Jaga. Nah sekarang ada yang kemudian ribut karena ditusuk. Ya itulah maka mereka harus tahu itulah gunanya. Banser. Makanya kalau kayak ngaji pasti ada yang berdiri dua. Dan itu harus mirip tentara atau polisi. Bajunya, kan bintangnya jangan sampai kalah. Apa bintangnya? Lain. Jadi semua ini kita sedang dalam rangka apa? Membangun baladil. Nah itu ruang ideologisnya ada. Kita jaga. Guru-guru kita makamnya kita jaga. Kita tengok. Nah kalau kita tengok guru kita di mana-mana, itu hasilnya apa? Orang sini cinta Surabaya karena sudah hampir ada di sana. Nah kalau itu terbangun secara keseluruhan, ganyang-ganyang dibangkitkan kembali, orang punya rasa cinta terhadap kampungnya masing-masing. Apa harus diajari cinta tanah air? Nggak perlu, pasti otomatis cinta tanah air. Nah, itu makanya santri nggak pernah mengingkari tanah air. Makanya yang penjenengan kalau punya uang sumbangkan ke kiai-kiai. Masalahnya ada dan jelas punya sapi khol. Hasilnya apa? Kebersamaan makam untuk memperingati kematian guru. Di situ pasti menghasilkan cinta gurunya. Ya, itu lah. Daripada duit dihabiskan atau yang lain-lain ya jelas itu. Ya kalau nggak ada anggaran negara pribadi. Persoalannya kan sederhana, makan terus kalau nggak berak susah. Makan terus. Bikunya nggak pernah berhenti. Kerapnya ini makan kekek. Sedakohnya apa? Gitu loh. Makanya keluarga Rasul nggak boleh terima sedekah karena sedekah itu kita aja lah nggak apa-apa terima. Itu dunia berputar seperti itu. Makanya konsep besar itu tentang baladil. Amin. Siapa aktornya? Ya polisi, ya tentara. Di situ yang jaga aman wa amil sholihat sholat Idul Fitri, yang jaga baladil aminnya berdiri di parkiran. Bukannya nggak kepingin, dia kepingin, dia menangis lihat orang sholat. Tapi jihadnya menjaga bangsa dan negara dengan berdiri di perapatan-perapatan. Jihadnya penjenengan ini yang membuat undang dengan konsep tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Makanya kita tidak pernah anti partai politik, kan gitu. Kita terima itu yang suka dengan P3, yang suka dengan PKB, yang suka dengan Golkar, yang suka PDI. Tinggal simbolnya aja yang berbeda-beda. Kalau PDI merdeka, sampai fales. Kalau PKB harus nggak boleh fales. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh, harus gitu. Warahmatullahi naik. Rapat TPKP. Iya. Makanya pelan-pelan Pak Wahyu harus diajari. Ya, siapa tahu nanti kemudian melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Apakah tetap dari PDI? Koalisi. Mesti fales. Makanya kalau wakil bupati mulai dari sini, tidak tertutup kemungkinan bupati juga mulai dari sini. Malati. Pokoknya nopo iku wis ketok wis oleh. Itu nggak bisa dipahami dengan bahasa sederhana. Murah main-main. Loh ya teruji pasti. Loh sekarang orang kalau mau lihat, kan itu lambangnya aja bulan dunia. Loh itu dibuat tahun 26. Ketika belum ada kesepakatan bumi bulat. Dari mana coba dari bulan ini? Beliau dapat dari mana? Bumi disepakati bulan dengan gambar benua. Itu adalah ketika Neil Armstrong, Edwin naik ke bulan 58 atau 56. Itu 26 sudah bikin paten. Permanen. Belum ada teleskop, sudah ada teleskop, tapi belum disepakati. Itu sama dengan Islam ketika saya ditanya, Kiai yang paling rasional dari Islam itu apa? Ada kok jawabannya ini semua sudah jawab, tapi saya nggak mantap. Menurut Kiai apa yang paling rasional? Orang ateis. Sekarang paling rajin sembahyang gara-gara tahu tidak ada Islam dari yang paling rasional. Apa? Sholat. Sholat apa? Sholat gerhana. Lu kok bisa paling rasional? Satu-satunya sholat yang rukuknya 2 kali gerhana. Kenapa? Ya karena gerhana itu butuh rukuk 2 kali. Di zaman itu belum ada teleskop. Rukuk sekali itu sudutnya 90 derajat. Kalau 2 kali 360 derajat. Nah gerhana itu 360 derajat flat. Bumi, bulan, matahari itu lurus set gitu maksudnya. Sekarang rajin sekali. Apalagi dia setelah tahu bahwa saya sering nyuwuk. Waktu lihat saya nyuwuk itu sinisnya. Lama-lama dia pengen ngerti apa sih utamanya suwuk. Akhirnya dia suwukin, ambil minyak, suwukin. Tapi sampai rumah dilek sama dia. Setiap suwuk berbeda, itu mineralnya berubah berbeda. Sekarang dia percaya betul sama suwuk dan sedang bikin mesin bagaimana suwuk bisa digandakan. Dia berpikirnya sederhana, mungkin nggak digandakan. Emangnya mungkin bisa, caranya gimana ya? Air yang mau habis masukkan gentong yang lebih gede. Bukan, kalau itu secara material kurang cepat ya. Terus mau bikin mesin biar bisa dijual. Air suwuk. Apa sih ini ya? Nah ini terus akan berjalan. Nah maka Baladil Amin ini adalah rumah kesepakatan dari perbedaan manusia memahami nation state. Dan hari ini tinggal itu yang dimiliki dunia. Karena apa? Dunia terfasilitasi dalam setiap ilmu yang semakin maju ilmu ini, sehingga manusia semua terfasilitasi oleh ilmu semua. Nah tinggal apa? Ternyata manusia bisa hidup sendiri di kamar pakai Google bisa. Begitu kena corona orang baru sadar Google tetap ada, Facebook tetap ada, tapi manusia sakit sekali ketika nggak bertemu dengan yang lain. Baru kerasa manusia itu perlu konco stres. Ketika masih ketemu semua
handphone kabeh begini. Begitu sekarang gak pengen ketemu konco. Ternyata manusia sifat komunalnya nggak bisa dihilangkan. Nah sifat komunal itu kuncinya cuma satu, saling pengertian. Maka konsep waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Pengertian aja. Nah pengertian ini harus dibangun terus. Ada pengertian skala kecil, skala besar. Pengertian skala bangsa ya harus dibangun. Dan nggak boleh bangsa ini nggak boleh diremehkan oleh bangsa yang lain. Kita ini kan hari ini perbatasan manusia milenial kan tinggal bangsa. Semua transnasional, ideologi transnasional, penyakit transnasional. Tapi setiap manusia mau lompat ke negara orang ditanya pasportmu mana? Artinya perbatasan orang adalah perbatasan teritori negara. Nah itu, maka teritori ini nggak boleh dijebol dan bangsa tidak boleh malu di depan anak bangsanya. Makanya dulu Amerika sudah mulai dari awal. Dia dipenetrasi oleh Vietnam. Dia bikin film Rambo 1-6. Dia dihajar sama spiritual Cina. Dia bikin American Kung Fu, American Shaolin. Sama Jepang nggak boleh malu dia bikin American Samurai, American Ninja. Ninja terakhir dari Amerika. Namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Nggak boleh malu. Konflik Tokugawa dan restorasi Meiji di Jepang tidak boleh menjadi konflik berkepanjangan. Putus mata rantai itu. Bikinkan film sederhana Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin atau Kenji Imura. Malaysia tidak boleh terulang-ulang konflik antara anak bangsanya karena masa depan itu adalah baladil amin Malaysia. Ajarkan opini bid. Malaysia nggak bisa lepas dengan ras India dikenalkan dengan Sajid. Nggak boleh lupa dengan ras Cina kenalkan Mei Mei. Gak boleh lupa dengan ras Indonesia kenalkan dengan Susan. Ini cara mereka memperkenalkan bangsanya, gak boleh malu. Sementara di kita mulai menjelek-jelekkan bangsanya, presiden jelek, menteri jelek, polisi jelek, budayanya jelek, sampai punya jenggot jelek, batuknya jelek, apanya jelek. Ini semua besok. Kalau besok aja gak apa-apa pukul. Iya. Loh ini mulai dan itu gak boleh diulang-ulang. Nah, makanya kesadaran bangsa dan negara ini bentrok akhirnya dalam wilayah penguasaan resources dunia. Nah, resources dunia sekarang benturan. Gitu. Satu yang basisnya Anglo-Saxon, yang satu basisnya Konsili Vatikan, yang satu Ortodok. Muncul Ukuza, muncul Konsili, muncul Shanghai Corporation. Nah, bandul bergeser. Nah kelompok agama yang selama ini nyaman karena Amerika selalu pakai mereka mulai gelisah karena Cina pasti nggak pakai. Karena Cina sudah melewati fase menggunakan agama yang penting produktif. Cina pun sudah melewati fase itu. Tuhan mau melarang judi, bikin dia judi dia. Tuhan melarang mabuk, bikin dia mabuk. Tuhan mau terlalu berkuasa, dinaiki suruh bokong, gobrak. Wah itu kalau di sini apa gimana coba? Namanya di sini. Oh penistaan pencet gitu. Anglin Darmo disembuhkan sama Kiai dari Leran aja. Repeaternya Indonesia ditebang di Bali. Wah ini Tuhan itu pelari kencing-kencing ngumpul tuh berapa? Tiangnya lari ke sana ke sini sampai memutus apa? Dewa Kerbo, Sunggokong. Iya, Sunggokong. Sunggokong temannya Cupat Kai, lupa. Itu temannya babi. Hiburan melawan Tuhan itu babi. Itu kalau di sini, sudah ribut nih kok. Coba, itu panggilan, ini udah khawatir. Mainstream besar seperti ini sudah dimulai gitu loh. Perebutan resources paling murah itu yang menghancurkan bangsa dan negara. Ketika terbentuknya nation state, resources nggak bisa diambil kalau masih ada negaranya dijebol, budayanya dijebol, rasa cinta pada bangsanya dijebol, mau pakai budaya mau pakai agama. Dulu yang dibayangkan adalah class civilization-nya Samuel Uding, dan sekarang fase itu lewat. Itu bukan dengan timur dan barat, tapi secara internal konflik. Nah ini mesti dipikirin bagaimana bangsa ini bergerak. Gitu lah. Nah itu siapa yang akan jadi bandul? Si santri, tetap aja santri di tengah-tengah. Santri mana
bisa seperti itu kalau nggak santri? Santri. Coba, jadi nggak pernah ribut. Nah ini santri begitu tekan saling menekan dunia butuh perdamaian yang namanya rahmat, semua demokrasi dibiayai, lingkungan hidup dibiayai, semua dibiayai. Ternyata ada yang udah ingin damai. Itu saling tekan, itulah yang paling secret itu nanti kita bicarakan di forum tidak enak kita ramai begini. Kita ngomong di ruang-ruang tertutup sambil difasilitasi sama waktu. Enak itu sambil rumah legen. Sangat tuanya. Mereka. Panas-panas meledak. Saya yang bayar gak apa-apa. Tapi gak mungkin apa-apa. Mau bermula dari sini. Nah mereka sudah pakai simbolik. Tekan menekan 2007 jual apa? 8 triliun dolar ditarik dari Bank Indonesia New York. Akhirnya obligasi jatuh. Nah akhirnya 2012 jatuh Tempo gak bisa bayar Amerika. Amerika juga biasa aja kita gak bisa jawab. Gak bisa bayar. Hollywood disuruh bikin film 2020 kiamat. Yang selamat Cina. Cinanya balas ya sudah deh kalau gitu antarkan tongkat Sun Gokong. Bikin film The Forbidden Kingdom. Tongkatnya Sun Gokong diantar sama Amerika. Temani sama Jackie Chan. Yang menikmat film pasti tahu film itu. Setelah itu duplikasi teknologinya Amerika digeser ke Cina, dibikinkan sebuah film Mortal Engine. Baca lihat aja gitu saneponya. Kalau orang dulu kan sanepo. Amerika itu punya gaya sanepo lewat film. Bisa menganalisis film, dia tahu apa yang akan terjadi. Ketika film teroris melanda mana-mana, film Hollywood teroris, ya sudah, jadi banyak teroris. Terus begitu ada Presiden Evil, ada corona, ada apa? Ya di situ ya kemudian terlihat hasilnya apa? Ya pandemi. Jadi nggak usah terlalu serius menganggap situasinya ini, biasa aja. Pakai masker, makan yang enak, minum hangat, tidur. Lauin apa anak tawon gorengan. Malang goreng itu protein tinggi. Nah ini ke depan ini memang butuh. Nah Islam yang punya jawaban apa agama yang santri. Dari santri masih punya jawaban, dia nggak pernah kering. Bahkan dalam kemiskinan pun bisa jawab santri. Kalau seandainya dunia itu reses, santri punya jawaban. Ya kalau orang nggak bisa bangkit, ternyata hidupnya susah, kita punya jawaban. Innallah ma'asho. Rumah sakit mahal, kita punya jawaban. Betul komplit, yakin. Iya, Pak Bu. Anda sudah betul melalui dari sini. Iya, nurul rumah. Tapi nurul rumah 2, jadinya ya wakil bupati. Coba nurul rumah 1 ini. Berarti besok kalau mau yang nomor 1 ke tempat saya dulu. Jadi nanti kalau lagi beat tentang Pulau Progo 1, jangan ada kalimat Nurul Ummah 2. Nurul Ummah gitu aja. Di Nurul Ummah ini, di Nurul Ummah 2. Jangan madu, jangan Nurul Ummah. Nurul Ummah ini. Oh, di 2. Kalau sudah mau persiapan itu yang huruf 2 pusat. Ya itu kan nggak perlu ke notaris kan? Guys, manut. Iya, itu indah. Kayak gini kan. Nggak ada
jenengan coba di forum yang bukan itu apa ngekek enggak bisa. Masih kok sampai ketawa itu. Jadi serius. Jadi wakil bupati aja sudah mumet. Ngaji juga apa mumet. Kan nggak balik hadis. Ini kan ngomong jawal karepmu. Karepmu. Enaknya ngaji ini ya Bu, Yantri Kiai gitu. Jadi bukan cuma waktu yang harus tersenyum. Presiden kan bisa tersenyum. Untuk sesuatu yang sangat serius itu presiden bisa tertawa. Saya jelasin itu sesuatu yang serius yang pual bisa guyu. Ngaji nggak ada nggak serius itu semua serius. Semua metodologis itu, tapi bisa kekek. Gitu. Jadi naik Mercy tetap bisa kekek. Mobil sport bisa kekek. Itu bisa. Jadi yang bisa kekek bukan cuma naik bis. Indah. Jadi harus tahu rasakan tuh. Ngaji di sosial media. Serius ya kita bahas ini serius ya pual ini. Ini kan bukan sesuatu yang enteng-enteng ini mau apa itu? Itu kan gelugu kabeh tadi. yang Wih, mabok kabeh tadi itu. Bahkan sampai kalau wali gitu. Kita geser wali murid. Berat tempatnya. Dan makanya ya, semoga semuanya. Amin. 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 Istiqomah. Amin. Amin. Nah, kita doakan semua yang hadir tambah sehat. Amin. Bapak Bu, Bapak DPR ini semuanya dalam lindungan Allah. Amin. Semua husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin. Hamdan na'imin wa syakirin wa afini amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-karim wa 'azimati. Amin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa ansurna ذكرنا ولا شيء لك يا الله شهدت يا الله حسب مقصدنا وجعل لنا ذرية جلالنا بخير اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة يا بين أمهاتنا وشيخ وشيخنا وجدة جداتنا نعوذ بالله مؤسسنا الأمة يا الله واغفر لنا وارحمه معهم اللهم اجعل قبرنا تمنى في النار محمد رسول الله لا تقل اسمعنا يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد Fatihah. Ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.